Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Oke sahabat pintar, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPS ya sahabat pintar, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke sahabat pintar, sebelum belajar nih saya akan tanya dulu nih kepada sahabat pintar. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Nah, di sini ada sekelompok orang, ada yang sedang naik tangga, ada yang sedang berlari ya sahabat pintar, ada yang sedang mengendarai mobil, bahkan di sini ada orang yang memanjat tangga udah sampai awan nih sahabat pintar ya. Sudah sampai awan, bahkan ada sekelompok orang yang sedang beraktivitas di atas awan. Nah, kira-kira ini menggambarkan tentang apa ya sahabat pintar? Oke, saya jelasin aja ya sahabat pintar. Jadi maksudnya ini adalah gambar yang menerangkan tentang sekelompok masyarakat ya yang sedang beraktivitas untuk meningkatkan status sosialnya atau meningkatkan atau masyarakat yang sedang bergerak untuk meningkatkan status sosialnya atau istilahnya adalah mobilitas sosial. Oke sahabat pintar ya. Nah, atas dasar ini nanti kita akan bersama-sama mempelajari tentang mobilitas sosial. Nah, ini sahabat pintar ya. Ini adalah mobilitas sosial. Baik sahabat pintar, sebelum kita membahas tentang mobilitas sosial ini, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu mobilitas sosial. Nah, baik, ada yang tahu nih sahabat pintar apa itu mobilitas sosial? Oke, kita jelasin sekarang ya sahabat pintar. Nah, ini adalah pengertian mobilitas sosial. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin nih sahabat pintar ya. Jadi mobilitas itu adalah berasal dari bahasa Latin yang asal katanya adalah mobilis. Nah, di sini sahabat pintar ya. Jadi mobilitas itu berasal dari bahasa Latin yang asal katanya adalah mobilis. Yang artinya adalah mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sedangkan kata sosial sendiri itu mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, jadi mobilitas sosial sendiri itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, ini adalah pengertian mobilitas sosial. Oke, saya ulangi ya nih sahabat pintar, pengertian mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, perpindahan kedudukan sendiri ya, ini sahabat pintar. Jadi, perpindahan kedudukan atau status itu ada yang ke arah yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dari sebelumnya, bahkan ada juga yang hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nih, diulangi ya sahabat pintar. Jadi perubahan kedudukan atau status itu ada yang ke arah lebih tinggi, ada yang ke arah lebih rendah dari sebelumnya, dan ada juga yang hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan. Nah, oke sahabat pintar, sampai sini udah jelas kan apa itu arti dari mobilitas sosial itu? Baik.
Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi pembahasannya, yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ini ya sahabat pintar, ini adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini sebenarnya nanti ada dua nih sahabat pintar ya. Ada mobilitas vertikal dan ada juga mobilitas horizontal. Tapi sekarang kita jelaskan satu persatu dulu ya sahabat pintar. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Nah, apa itu mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau istilahnya adalah social climbing ya, maupun turun dari tingkat yang lebih rendah atau istilahnya adalah social sinking. Ya. Oke, saya ulangi nih sahabat pintar ya. Jadi pengertian mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Nah, ini ya sahabat pintar. Jadi intinya adalah mobilitas vertikal itu adalah perpindahan sekelompok orang atau perpindahan kedudukan dari kelompok orang, baik itu perpindahannya adalah naik ke atas ataupun turun ke bawah. Nah, jadi atau istilahnya adalah ada social climbing dan ada social sinking. Nah, kalau social climbing itu dia ke arah yang lebih tinggi, kalau social sinking itu ke arah yang lebih rendah. Nah, di sini ada nih sahabat pintar ya. Nah, di sini ada pengertian dari mobilitas vertikal ke atas atau istilahnya adalah social climbing. Ya, ini sahabat pintar ya. Jadi mobilitas vertikal ke atas atau social climbing ini adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, ini jelas sekali ya Sobat Pintar. Jadi social climbing ini adalah perpindahan status sosial yang awalnya dari bawah naik ke atas. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ini nih sahabat pintar ya. Contohnya adalah seorang anak yang orang tuanya adalah buruh tani, namun karena anaknya terus semangat dan rajin belajar, maka dia bisa menjadi dokter, maka anak tersebut mampu meningkatkan status sosial keluarganya. Nah, ini adalah contoh daripada mobilitas vertikal ke atas atau istilahnya adalah social climbing ya, sahabat pintar. Nah, selain ada mobilitas vertikal ke atas, ada juga istilah mobilitas vertikal ke bawah atau istilahnya adalah social sinking. Nah, apa itu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking ini? Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking ini adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Nah, proses social sinking ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan hak dan kewajibannya. Nah, contohnya apa sahabat pintar? Contoh daripada mobilitas vertikal ke bawah ini, contohnya adalah sini ya, sahabat pintar nih, ada nih ya. Jadi contohnya adalah, jadi ada seorang pegawai, ini sahabat pintar ya, ada seorang pegawai yang karena melanggar aturan, maka jabatannya diturunkan menjadi pegawai biasa. Nah, di sini nih sahabat pintar, makanya di sini
ilustrasinya seperti ini. Jadi ada orang yang naik ke atas, ini menggambarkan adalah social climbing ya, sahabat pintar. Dia naik tangga ke atas terus. Ini istilahnya adalah social climbing. Nah, setelah ada yang sampai di atas, bahkan ada nih yang turun nih sahabat pintar. Ini turun istilahnya adalah social sinking. Nah, paham ya sahabat pintar tentang bentuk mobilitas vertikal ini. Jadi intinya mobilitas vertikal ini dibagi menjadi dua. Ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Ada juga mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Oke, paham ya sahabat pintar? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke bentuk mobilitas sosial yang kedua, yaitu mobilitas horizontal. Nah, ini ya sahabat pintar, ini adalah mobilitas horizontal. Nah, apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, di sini maksudnya adalah mobilitas horizontal itu merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Jadi hanya bergeser aja nih sahabat pintar ya, hanya bergeser. Jadi tidak naik dan tidak turun, jadi hanya bergeser saja. Nah, pada mobilitas horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ya, sahabat pintar. Jadi hanya bergeser saja. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini nih ada nih, sahabat pintar. Contohnya, misalkan ada seorang kepala sekolah yang tugasnya pindah ke sekolah lain, namun jabatannya tidak berubah, yaitu tetap menjadi kepala sekolah. Jadi hanya bergeser tempat aja ya sahabat pintar. Hanya bergeser aja, bergeser posisi, namun kedudukannya tetap. Jadi status sosialnya tetap gitu sahabat pintar. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmahnya ya sahabat pintar. Jadi setelah kita mempelajari tentang mobilitas sosial ini, maka kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu apabila kita sedang menduduki jabatan yang tinggi, maka kita harus menjalankannya dengan baik dan selalu menjaga amanah. Nah, selain itu, sebaliknya, apabila kita berada di posisi bawah, maka kita tidak boleh berkecil hati nih sahabat pintar. Namun, kita harus terus berjuang dan pantang menyerah karena hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan. Oke, sahabat pintar ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik ya sahabat pintar. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi sahabat pintar pembahasannya, yaitu tentang faktor penghambat dan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, ini ya sahabat pintar. Ini adalah faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, di sini kita bahas dulu di sahabat pintar satu-satu ya. Yang pertama kita bahas tentang faktor pendorongnya dulu nih sahabat pintar. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, apa saja sih faktor-faktor pendorong mobilitas sosial itu? Salah satunya yang pertama adalah faktor struktural. Yang kedua faktor individu. Yang ketiga faktor status sosial. Keempat, faktor ekonomi. Kelima, faktor politik. Dan yang keenam, faktor kemudahan akses pendidikan. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial ini semuanya ada 6. Nah, sekarang biar kita lebih jelas kita bahas satu persatu ya nih sahabat pintar. Apa sih faktor struktural itu? Faktor individu itu apa? Faktor status sosial itu bagaimana?
faktor ekonomi itu apa, faktor politik itu bagaimana, dan kemudahan dalam akses pendidikan seperti apa maksudnya, kita akan bahas secara satu per satu. Oke nih sahabat pintar ya. Nah, di sini ada nih faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, apa saja faktor pendorong mobilitas sosial itu? Tadi sudah dijelaskan poin-poinnya ya sahabat pintar. Nah, sekarang kita jelaskan lagi lebih rincinya. Nah, yang pertama adalah faktor struktural. Nah, faktor struktural ini maksudnya adalah struktur masyarakat Indonesia ini sangat terbuka. Nah, orang di mana orang miskin itu dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Nah, di sini jelas sekali ya sahabat pintar. Jadi faktor struktural itu maksudnya adalah tentang struktur masyarakat. Nah, sedangkan dan struktur masyarakat di Indonesia ini tentunya sangat terbuka sekali sahabat pintar. Jadi sangat memungkinkan apabila seseorang bisa mengalami mobilitas sosial yang setinggi-tingginya walaupun orang miskin ya sahabat pintar, maaf ya. Nah ini jadi walaupun orang miskin tapi tentunya kita bisa melakukan mobilitas sosial yang setinggi-tingginya, bahkan bisa juga bisa menjadi seorang presiden ya sahabat pintar. Nah baik, yang kedua adalah faktor individu. Nah faktor individu ini maksudnya begini nih sahabat pintar. Jadi setiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kepribadian yang baik seperti rajin, tekun, semangat, pantang menyerah, dan selalu bertawakal itu merupakan kunci daripada keberhasilan seseorang dalam meningkatkan status sosial. Jadi, di sini maksudnya adalah faktor individu ini sangat berperan penting dalam mendorong mobilitas sosial. Itu sahabat pintar ya. Jadi berhasil atau tidaknya seseorang dalam meningkatkan status sosial itu tergantung dari individunya masing-masing. Kalau individunya baik, misalkan rajin, tekun, semangat, pantang menyerah, selalu bertawakal, maka insya Allah dia bisa meningkatkan status sosialnya. Oke sahabat pintar, sekarang kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah faktor sosial. Nah, di sini maksudnya adalah lingkungan sosial itu akan mempengaruhi karakter individu seseorang. Nah, misalnya orang yang bergaul di lingkungan sosial masyarakat yang maaf ya, yang kurang malas, misalkan yang kurang baik, misalkan lingkungannya adalah lingkungan yang masyarakatnya pemalas, maka secara tidak sadar itu akan mempengaruhi karakter kita, sahabat pintarnya. Maka nanti kita akan menjadi seorang yang malas juga nantinya, gitu loh. Nah, selanjutnya sebaliknya nih sahabat pintar. Sebaliknya, bila kita bergaul dengan orang yang rajin, maka kita akan terbawa rajin. Nah, karena itu kita harus pandai-pandai nih sahabat pintarnya, harus pandai-pandai dalam bergaul gitu, dalam memilih pergaulan. Oke sahabat pintar, berikutnya faktor pendorong mobilitas berikutnya adalah, nah di sini ini ada faktor ekonomi. Nah, bagaimana ini maksudnya? Kok faktor ekonomi bisa mendorong mobilitas sosial? Jelas, jelas sekali sahabat pintar ya. Jadi keadaan ekonomi seseorang itu dapat menjadi pendorong mobilitas seseorang. Nah, misalnya seseorang yang memiliki keadaan ekonomi yang baik, maka dia akan mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, misalkan bisa membiayai pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jadi dengan menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi, maka nanti kita akan menjadi orang yang memiliki ilmu dan nanti kita bisa meningkatkan status sosial kita. Oke, faktor pendorong berikutnya adalah
Nah, ini sahabat pintar ya, yaitu faktor politik. Nah, faktor politik ini maksudnya begini sahabat pintar ya. Jadi keadaan politik yang aman dan stabil itu akan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman dalam melakukan mobilitas sosial. Misalnya adalah kita bisa sekolah dengan aman, kita bisa bekerja dengan aman dan nyaman, dan seperti itulah. Sampai pintar ya. Jadi dengan keadaan politik yang aman dan stabil, maka kita bisa melakukan mobilitas sosial. Berikutnya adalah ini sahabat pintar, yaitu faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan nih sahabat pintar ya. Jadi kemudahan dalam akses pendidikan itu akan mendorong seseorang dalam melakukan mobilitas sosial ke arah yang lebih baik. Nah, misalnya adalah dengan digratiskannya biaya pendidikan bagi sekolah tingkat dasar dan menengah, maka kita bisa menempuh pendidikan dengan baik. Oke, di sini sampai di sini bisa dipahami sahabat pintar bagaimana tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial ini. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya ya sahabat pintar, yaitu adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, apa saja sih faktor-faktor penghambat mobilitas sosial itu? Nah, ini sahabat pintar ya. Di sini ada faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, di sini ada beberapa faktor penghambat mobilitas sosial ya sahabat pintar. Ini yang pertama adalah kemiskinan dan yang kedua nanti diskriminasi gitu. Ini maksudnya yang B ya sahabat pintar, ini yang A-nya. Jadi yang poin A-nya atau yang pertama adalah kemiskinan. Nah, di sini dijelaskan bahwa faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat yang miskin, pencapaian status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Nah, di sini saya ulangi nih sahabat pintar ya. Jadi faktor ekonomi itu dapat membatasi mobilitas sosial nih sahabat pintar. Misalnya bagi seorang masyarakat yang miskin, untuk mencapai status sosial tertentu itu merupakan hal yang sangat sulit. Nah, ini jelas ya sahabat pintar ya. Nah, salah satu penyebab kemiskinan itu adalah pendidikan yang rendah. Jadi masyarakat yang pendidikannya rendah itu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Nanti akibatnya adalah tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat terbatas. Nah, di sini jadi salah satu penyebab daripada kemiskinan itu adalah rendahnya pendidikan. Nah, makanya kalau kita ingin sukses ya kita harus menempuh pendidikan yang cukup ya sahabat pintar. Biar apa? Biar kita bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan nantinya kita bisa bersaing dalam dunia kerja. Oke sahabat pintar, yang berikutnya adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi di sini artinya adalah perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa. Ini sahabat pintar maksudnya adalah bangsa ya. Perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, pada masa penjajahan dulu itu terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia di sini ya. Jadi ada perbedaan perbedaannya antara masyarakat Belanda, Hindia pada masyarakat orang-orang Eropa dan masyarakat Indonesia. Terutama dalam hal apa? Yaitu terutama dalam hal memperoleh pendidikan, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia itu disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda sekali dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa, sahabat pintar.
Jadi kualitas sekolah yang disediakan bagi masyarakat Indonesia itu kualitasnya sangat rendah. Nah, berbeda dengan sekolah-sekolah yang untuk orang-orang Eropa itu kualitasnya tinggi, dan itu jelas sekali menandakan di situ ada diskriminasi pendidikan. Nah, dari diskriminasi pendidikan ini tentunya akan menghambat mobilitas sosial masyarakat Indonesia, sahabat pintar, gitu ya. Oke, sahabat pintar, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja pembahasannya, yaitu ke saluran mobilitas sosial ya, sahabat pintar. Nah, ini ada beberapa saluran mobilitas sosial ya, sahabat pintar. Sini akan dijelaskan ada 4 saluran mobilitas sosial. Yang pertama, saluran mobilitas sosial yang pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Nah, karena melalui pendidikan orang itu dapat mengubah statusnya. Jadi, maksudnya di sini adalah pendidikan ini merupakan saluran bagi mobilitas sosial vertikal nih, sahabat pintar. Jadi dengan melalui pendidikan kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya nanti kita bisa bersaing dalam dunia kerja, gitu ya. Dengan kita mampu bersaing dengan dunia kerja, maka kita bisa meningkatkan status sosial kita. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu pada umumnya merupakan saluran yang sangat konkret dari mobilitas vertikal ke atas nih, sahabat pintar ya. Jelas sekali ya. Nah, bahkan di sini dijelaskan juga, bahkan dianggap bahwa pendidikan ini dianggap sebagai sosial elevator nih, sahabat pintar ya. Jadi maksudnya adalah bahwa pendidikan ini dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Nah, sini penting sekali nih, sahabat pintar ya. Jadi peran pendidikan ini sangat penting sekali dalam meningkatkan status sosial kita. Nah, berikutnya saluran mobilitas yang kedua, di sini ada organisasi politik. Nah, di sini contohnya adalah jadi banyak sekali orang-orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik, yang mulai dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, contohnya adalah melalui organisasi politik ini, melalui organisasi politik ini maka seseorang bisa meningkatkan status sosialnya. Nah, salah satunya contohnya adalah Bapak Presiden kita ya yang sekarang nih, sahabat pintar, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, itu merupakan salah satu contoh orang yang melakukan mobilitas sosial melalui saluran organisasi politik. Yang awalnya beliau berkiprah di bidang politik mulai dari bawah, mulai dari beliau itu mencalonkan sebagai wali kota, lalu naik lagi ke gubernur DKI, lalu bahkan sekarang naik lagi sampai ke puncak, yaitu menjadi seorang presiden. Nah, sekarang berikutnya yaitu saluran mobilitas berikutnya adalah organisasi ekonomi. Nah, ini sahabat pintar, organisasi ekonomi. Nah, organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa. Nah, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Nah, ini jelas sekali ya, sahabat pintar. Jadi maksudnya organisasi ekonomi itu adalah organisasi yang bergerak dalam bidang perusahaan, ya.
ada yang bergerak dalam bidang perusahaan ataupun jasa. Nah, melalui organisasi ekonomi ini, misalkan dalam bidang perusahaan misalkan ya, nah ini bisa menjadi saluran bagi kita untuk meningkatkan status sosial kita. Nah, berikutnya adalah organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini contohnya adalah organisasi profesi lain yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal itu misalkan contohnya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia ya atau PGRI ini. Nah, ini salah satu organisasi profesi. Nah, melalui organisasi ini tentunya nanti kita bisa meningkatkan status sosial kita. Oke, sahabat pintar, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.